Nyanyi Adalah. Oh iya. Ku persembahkan yang terindah sebagai satu tanda cinta untuknya. Oh, oh. Dan untuk manis yang ada di rumah, mungkin sama-sama kita ketahui kemarin kita semuanya mendengar atau melihat kabar langsung dari sosial media kakak kita, teteh kita, saudara kita, sahabat kita, senior kami ini meninggal dunia, Teh Rina Gunawan. Dan kira-kira seperti apa yang bisa kami persembahkan siang hari ini, kami mengajak manis yang ada di rumah untuk melihat tayangan berikut ini. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Manis, kabar duka kembali datang menyelimuti dunia hiburan. Kini artis ternama ibu kota Rina Gunawan, istri dari pesinetron Teddy Syah telah meninggal dunia pada Selasa 2 Maret 2021 di usianya 46 tahun. Tidak hanya keluarga, namun juga kerabat ikut merasakan bersedih atas kehilangan beliau. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. Semoga amal ibadahnya diterima dan ditempatkan di sisinya. Amin. Selamat jalan Rina Gunawan. Kami segenap keluarga Brownies Trans TV turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. masih belum bisa lepas dari ingatan bahwa Teh Rina belum lama ini juga sempat mampir di Brownies. Ya. Kita pada waktu itu membahas bahwa Teh Rina ini pada saat pandemi ini berhasil menurunkan berat badan. Dan kita semuanya kagum atas usaha beliau. Bahkan beliau juga memberikan tips bagaimana untuk kita supaya bisa cepat menurunkan berat badan. Terakhir ya Oma ya, Terakhir. ada di sini ya. Iya. Dan pada waktu itu juga Teteh ceria banget. Tidak terlihat sedang sakit atau Lagi senang ya. iya, senang happy banget. Happy Karena banget. dia Excited berhasil. banget. Di Iya. sini dia foto-foto sama kita semuanya ya. Ya. Iya, jadi ya pasti kemarin kita membaca beritanya sampai bener nggak sini gitu ya. Ya. Sampai akhirnya ada beberapa berita online yang akhirnya sudah mulai menayangkan artikel, akhirnya baru kami meyakinkan itu beritanya benar. Kalau aku bisa cerita teman-teman bahwa Teh Rina ini salah satu sosok yang membantu saya untuk bisa masuk ke dunia perkawinan. Karena 10 tahun kalau nggak salah saya bekerja sama dengan beliau. Beliau selalu memberikan dan memperkenalkan saya kepada calon-calon Pengantin. pengantinnya. Sampai di tahun lalu ada permasalahan, ada satu mempelai kita tidak jadi menikah dan Oh yang kemarin dibahas itu yang ya. kemarin dibahas dan Teh Rina itu sampai terakhir kesini aja masih mengusahakan gitu. Bagaimana caranya supaya baju aku terbayar gitu. Jadi aku kalau ingat Teh Rina, wow beliau tuh kalau di wedding organizer tuh detail banget. Iya. Sekecil apapun persiapan pernikahan tuh benar-benar dipikirin sama beliau gitu dan saya pun bisa dibilang kan hanya vendor ya, tapi benar-benar dianggap dan dijagain gitu. Prosesnya seperti apa? Kalau saya sih berharap perusahaan wedding organizer dari Teh Rina bisa terus berjalan Amin. karena sudah memiliki tim yang solid juga, Ya. sudah memiliki loyal customer juga. Cara kerjanya sudah Lemes dipercaya. Oma beneran deh. Kalau gini, mungkin nggak banyak yang tahu juga. Ini aku nggak sempat cerita kemarin karena bingung mau cerita dari mana gitu. Jadi waktu dulu ada di salah satu TV swasta, aku tuh pernah jadi co-hostnya Terina. Namanya Aku juga pernah dulu. AMKM. Dulu aku apa ya? AMKM tuh dulu di Yang nelpon-nelpon kan? Iya, yang request lagu. Jadi Anda menelpon, kami menerima, Anda merequest gitu-gitu kan.
Nah dari situ akhirnya aku ke Kering-Kering Olala. Jadi di satu stasiun tapi satu tempat make up lah gitu. Jadi beliau ini banyak mengajarkan bagaimana bawain acara. Terus nih orang kok bawain acara sendiri tapi enak ya gitu. Jadi beliau ini orang yang banyak mengajarkan saya juga dari dunia presenter sebenarnya. Jadi mungkin di setiap cerita kami yang ada di sini tidak hanya kami tapi banyak teman-teman artis atau siapapun yang pernah bekerja sama dengan almarhumah ini punya ceritanya masing-masing bagaimana kebaikan beliau yang sebenarnya ya kalau udah berteman ya dia baiknya baik banget gitu. Ya. Supel, humble, menyenangkan, ceria, kayak ketemu sama kita tuh bawaannya juga fun gitu, Betul. menyenangkan. Dan kebetulan siang hari ini kami punya tayangan kenangan dan keceriaan Teh Rina saat di Brownies. Kita lihat ini. Awal karir presenter di salah satu stasiun TV sama Terina sahur. Oh iya benar. Zaman dahulu kala tahun berapa Iya, itu? aku juga ada. Kering-kering. Oh lala. Tata pernah tau gak dikasih baju sama Igun itu pas lagi XXXL dong. Waduh. Hah? Udah gitu. Sekarang jadi S. Alhamdulillah enggak sih. Medium. Sempat XL aja tuh Tata kayak ngerasa, hah kok jadi XL gitu-gitu kan. Ah. Sekarang tuh kadang-kadang M atau L gitu. Tata kan bergerak di bidang wedding kan, Iya. itu kan capek banget. Banyak Harus move ya. sampai pagi gitu segala Lari macam ke mobile. pengantin, lari ke sana, ke Benar. sini. Dan yang pasti, Ben, Teteh pengen banget ngelihat anak Teteh nikah, pengennya ada di atas pelaminan. Coba kalau misalnya Teteh nggak sehat gitu kan? Coba kalau misalnya Teteh nggak sehat, Pernah gak sih Teh ngalamin yang namanya klien tuh memang tidak sependapat atau mungkin ada Komplain, klien komplain dari klien. tiba-tiba mau nikah terus nggak ada kabar gitu. banyak lah ya ada. Terus tiba-tiba memang dibohongin juga. Pernah? sebenarnya itu. Kita juga pernah dibohongin juga ya, Gun. Kenapa sih kok diem aja ya yang di belakang? Enggak, justru ini jadi gini. Aku itu kerjasama sama Teh Rina ini mungkin udah 10 tahun lebih ya Teh. Udah, Jadi udah. aku memulai karirku sebagai desainer, Teh Rina juga memulai karirnya dengan Sebagai wedding wedding. organizer. Nih dengerin ya, Rina Gunawan sama suaminya bayangin 22 tahun perkawinan hidung pesek aja lakinya nggak kabur. Enggak tuh. Lakinya gak Teh Rina kalau pakai shading sebulan habis, Oma kalau beli shading. Shading hidung, Iya. Tuh. Tapi enggak sih dia mah apa aja ya. terima ya. Dan alhamdulillah. Iya emang kata Teh Rina. Iya. Iya. Kita tuh kerja di TV gini, kayak gak pernah tahu ya umur kita sampai kapan ya. Mungkin yang dirasakan sama Igun kesedihan yang Igun bekerja sama dengan beliau sudah cukup lama dan masih nggak percaya karena beberapa waktu lalu beliau masih ada duduk di bangku sini bersama kita semua. Mungkin semua manis yang ada di rumah juga sempat menonton pada saat itu bagaimana humble-nya beliau, cerianya beliau, ketemu sama junior-juniornya dan sangat ramah. Itu yang tidak hanya kami tapi semua yang menyaksikan atau mengenal atau pernah bekerja sama dengan beliau. Selalu merangkul ya. Iya, pasti merasakan kesedihan akan kepergian beliau. Menangis bukan berarti tidak ikhlas, tapi kami masih tidak percaya. Iya. Tapi kita semua manusia, ketika tadi Igun bilang kita bekerja di sini, kita nggak pernah ada yang tahu usia kita. Tidak hanya kami, tapi dimanapun kalian berada, mungkin saja pembicaraan ini adalah menjadi terakhir dari kita, atau mungkin dari awal persahabatan, atau mungkin dari Tuhan menegur kita, atau banyak cara sebenarnya. Tapi yang pasti semua kebaikan dari almarhumah ini sangat berbekas di hati kami semuanya.
kebaikan beliau, humble-nya beliau, dan tidak membedakan siapa dari mana. Dan sekarang ini kita masih berjuang dengan pandemi ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini masih berjuang melawan penyakit teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini mari kita sama-sama menundukkan kepala dan berdoa. Yang pertama untuk almarhumah Terina Gunawan. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan Brownies, semoga senantiasa diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kebetulan di siang hari ini kita kedatangan sahabat dari almarhumah Teh Rina. Kita panggil langsung, ini dia. Edis Adelia dan Papam. Salam, halo Teh. Halo. Silakan duduk. Oke. Teh, Pam, sekali lagi mungkin kami juga menyampaikan bela sungkawa bagaimana Teh Edis ini sama Pam ini menjadi salah satu ada di bawah gas ya. Aku ya. Gas ya, Gas, Pam ya. ya. Oke, nah aku ngomong sama Teh Edis dulu. Kalau kedekatan Teteh sama Teh Rina gimana sih? Jadi aku tuh kenal udah lama banget ya Ruben ya, dari zaman dulu tuh kita campur-campur tahun 99 2000. Kemudian terus kita bersahabat lama. Kemudian dari dulu Teteh aku kalau nikah aku pengen sama Teteh gitu kan. Dan kemudian aku nikah tahun 2012 itu sama Teh Rina. Teh Rina yang urusin semuanya segala macam ya gitu. Terus kami sangat dekat, bahkan dekat juga dengan keluargaku gitu. Kemudian pas aku lagi ada ujian juga Teh Rina support kita luar biasa. Sempat besuk Mas Ferry juga di Polda waktu itu. Terus kemudian selalu dampingin aku juga. Dan justru dari awal terus kemudian saya lagi ada masalah sama Mas Ferry, Teh Rina selalu kenapa sih nggak rujuk aja Edi? Selalu yang support aku untuk rujuk itu Teh Rina gitu. Karena Teh Rina tahu problematika yang sebenarnya Teteh ada saksi hidup ketika ada permasalahan itu gitu kan. Dan Teteh menjaga amanah itu gitu. Terus kemudian di pernikahan yang kemarin pun aku sama Teteh lagi kan gitu kan. Begitu Teteh aku mau rujuk sama Mas Ferry, terus Teteh tuh senang banget. Teteh orang yang paling support aku banget. Terus kita ngurusin acara semuanya, terus kita persiapan segala macam gitu. Dan sebelum aku kan kemarin nikah 2020 ya, 2019 bapakku wafat. Bapakku wafat itu dari bapakku sakit, Teteh tuh ke rumah sakit. Terus waktu bapakku wafat, padahal lagi ada wedding, udah pakai baju wedding, aku masih di rumah sakit. Teteh tuh ke rumahku, ngurusin di rumahku, nelponin bunga kamboja untuk pemandian, pemulasaran jenazah, kemudian ngurusin teman-teman media. Teteh tuh ikut sibuk banget gitu. Jadi kedekatan kami tuh sangat dekat banget. Teteh tahu aku dekat sama bapak dan dia tuh dampingin aku terus. Nah pas aku nikah juga, Teteh tuh support aku banget gitu kan, sampai meeting apa segala macam, bahkan deket banget juga sama Mas Ferry gitu. Dan alhamdulillah terus kemarin pas ada pandemik akhirnya dimajuin juga, kita telepon-teleponan, Edis ini harus dimajuin karena nggak bisa gitu. Dan di situ kedekatan kami tuh aku lebih ke nganggapnya tuh udah kayak kakak gitu loh Ruben, udah kayak kakak, udah kayak bahkan terakhir itu Teh Rina ke rumah, Teteh tuh Masya Allah, Teteh tuh selalu mikirin orang lain gitu. Teteh gini, Edis lagi curhat sama aku sama Mas Ferry, Dis, ini lagi pandemik, aku tuh mikirin anak buah Teteh yang di WO Wedding Organizer. Mereka punya anak semua dan mereka tuh menginikan hidupnya ke Teteh gitu. Dan sementara ini lagi seperti ini gitu. Jadi Teteh tuh bener-bener mikirin orang lain terus gitu loh. Dia tuh selalu care sama orang. Dia orang yang paling tulus, orang yang paling baik. Kita tahun 2020 kita umroh, sebelum pandemik sempat umroh bareng gitu. Sempat umroh bareng di Tanah Suci bareng, kita tangis-tangisan bareng gitu. Jadi pas kemarin sore denger berita ini tuh aku
tuh shock banget, aku bener-bener karena kita arisan juga udah 3 tahun 4 tahun ini kita arisan bareng terus sama Teh Rina, sering ngumpul sama Bunda Lia juga gitu. Jadi kita nggak denger sakitnya, tiba-tiba kemarin tuh ditelepon denger Teh Rina meninggal gitu, tuh nggak percaya banget gitu, aku ya nggak percaya banget gitu. Saya pikir apa mamanya atau siapa gitu kan. Pas kita cross check teman-teman, aku telepon Bunda Lia gitu, terus iya Edi, terus ternyata kita semua di grup tuh lagi tangis-tangisan, bener-bener kita kayak nggak nyangka karena kita nggak denger Teteh sakit gitu. Dan ternyata memang Berarti almarhumah nggak pernah cerita tentang dia sakit apa ya? nggak pernah, dan sampai kita kan telepon ke Mbak Evi, aku telepon Mbak Evi, telepon J, asistennya, telepon Tia juga. Kok kenapa sih kamu nggak cerita gitu, maafin Edis, Teteh tuh bilang jangan cerita ke orang-orang ya, nanti karena Teteh lagi nanti Teteh capek jawabnya malah, ntar aja dulu gitu. Jadi karena udah amanah, mereka tuh nggak berani nyampein ke siapapun gitu loh. Kalau nggak salah kemarin itu cuma boleh dikasih tahu ke Mama Dede, biar Mama Dede ngedoain. Kan kita sering pengajian sama Bunda Lia sama Mama Dede gitu, sama Teh Meli juga gitu. Jadi yang ke lain jadi bener-bener amanah banget, mereka nggak mau nyampein ke kita. Sampai J tuh bilang, Edis kemarin sore tuh pas maghrib aku Teteh udah kritis, aku tuh pengen banget, udah pengen share minta doa, tapi inget janjinya Teteh, jadi jangan kesebar dulu gitu. Oke. Kalau terakhir ketemu sama Teteh itu kapan? Terakhir ketemu sama Teteh itu Atau komunikasi? kalau komunikasi tanggal 16 Februari. Oh 16 Februari. Iya, tanggal 16 Februari. Apa yang dibicarakan sih Teh? Jadi Edis kan emang sering chatting dan Teteh tuh selalu support aku untuk Edis kapan program bayi tabungnya selesai, terus biar kita bikin acara lagi. Jadi sering kontak-kontakan gitu kan. Terakhir, Teh aku nanya ini dong souvenir gitu kan, aku mau ulang tahun souvenir yang bagus-bagus murah di mana sih Teh gitu kan. Karena kan Teteh tahu gitu, terus dikasih tahu nomor itu. Aku nanya Teteh apa kabar, baik gitu. Terus ya udah Teh aku hubungin dulu ya, itu terakhir komunikasi. Teteh nggak cerita itu tanggal 16 tuh nggak tahu, mungkin belum sakit kali ya, tanggal 16 Februari. Gitu, itu komunikasi terakhir. Kalau Pam sendiri seperti apa sih Pam? Kalau aku lebih nganggapnya kan mentor ya Benso. Jadi kayak ya seperti yang Benso tahu juga beberapa tahun lalu kan sempat bikin kayak WO, IO gitu. Iya. Sampai Benso manggil aku, ini Rina Gunawan. Iya. Sampai bener-bener ngurusin kayak gitu. Jadi aku tuh ngeliat dia tuh kayak bener-bener sosok yang aku kagumin banget. Akhirnya ketemu di GAS gitu. Ketemu di GAS gimana sih ngelihat orang yang kita kagumin selama ini cuma bisa dilihat di TV gitu. Jadi kitanya juga sungkan mau negor gitu. Tapi sosok Terina tuh yang bener-bener yang ngerangkul duluan, yang negor duluan gitu. Sampai ada satu kenangan tuh yang buat aku masih nggak bisa lupain karena aku once pernah cerita sama dia, aku baru bikin IO nih Teh, gimana ya Teh, gini. Diajarin sama bener-bener diajarin sampai akhirnya aku selesai ninggalin dunia itu karena buat aku udah nggak kepegang. Berapa tahun kemudian ketemu, Teteh masih nanya tiba-tiba, gimana bisnis kamu, IO kamu. Aku sampai kaget, oh ternyata Teteh masih ingat gitu loh. Jadi, dan terakhir juga aku kan pas sempat kena COVID itu kan, aku nggak cerita ke orang-orang kan gitu. Pas aku share, aku udah sembuh, itu teman-teman dari GAS juga kenapa sih nggak cerita, kan bisa kita bantu atau apa. Salah satunya Terina yang sampai nelfon yang, Pam kenapa sih kamu nggak ngomong-ngomong, kan kita bisa mau butuh apa bisa kita support kayak gitu-gitu. Jadi orangnya ini Emang banget. ringan tangan banget iya. gitu ya. Oke, nah katanya yang kami dengar ini keluarga dari Rina Gunawan sempat mencari-cari donor plasma. Iya, donor plasma darah saat almarhumah kritis, betul. Dan itu kita tahu setelah Terina Setelah nggak meninggal. ada Ben. Makanya kita tuh benar-benar yang ngerasa, ya Allah kenapa sih nggak cerita, kan kita bisa. Padahal kita deket kalau kita ada apa-apa ya. Terina tuh kalau ada apa-apa suka ngurusin orang, bener nggak? Terina tuh selalu ngurusin orang dan selalu sampai detil perhatian ke orang. Tapi ketika beliau sakit, beliau nggak mau nyusahin orang. Gitu, dan iya Dis, kita seminggu ini kita mondar-mandir cari plasma darah, kenapa nggak ngomong gitu. Itu setelah Terina nggak ada, jam 7, jam setengah 8 tuh lagi kita teleponan sama asistennya. Jadi bener-bener nggak ada, kita tuh bisa cari sendiri Dis kemana-mana karena emang Teteh nggak mau orang lain tahu gitu. Itu juga Amanat bikin ya, amanat Ben, itu bikin kita juga lebih ya Allah sebegitu baiknya Teteh gitu Ben, nggak mau nyusahin orang gitu loh. Jadi beliau maunya pergi, tidak mau merepotkan gitu ya. Betul. Itu mungkin. Oke, tapi kalau Pam sendiri, Pam, pada saat lagi kumpul dengan teman-teman GAS itu adalah gerakan Gabungan Artis Seniman Sunda. Seniman Sunda.
pada saat teman-teman gas lagi kumpul sebenarnya Terina tuh sosok yang gimana sih, Pam? Aku pribadi kan aku dibilangi di situ lebih ke junior ya, maksudnya aku menganggap diriku. Sementara yang lain tuh udah senior banget, jadi aku kadang-kadang beneran sungkan untuk negor satu sama lain gitu. Cuma yang iya teh. Tapi beliau tuh bener-bener yang sosok yang kalau ngelihat aku lagi diem sendirian kayak, Papa nah cicing wae gini. Diajak ngobrol, diajak bercanda. Dan bener-bener paling bubbling gitu. Di antara yang lainnya juga. Itu yang bikin meriah suasana tuh pas salah satunya Terina. Kalau ada Terina tuh itu pasti rame. Pasti seru gitu ya. Oke. Nah Teh, tapi kalau lagi ngebahas sama Teh Edis gimana sih? Ngebahasnya apa sih serunya ngobrolnya? Terina itu Ben selalu memberikan energi positif sama setiap orang yang dia temuin. Dia tuh selalu ceria, dia tuh selalu tersenyum. Dan dia itu sangat ringan tangan banget, sangat suka menolong banget seperti itu. Terus udah gitu sangat care, sangat peduli sama orang, terus tulusnya, kasihnya gitu. Orangnya tuh sangat, kalau nolong orang tuh tulus banget, bener. baik banget gitu ya. Aku terakhir tuh cuma nanya, Teh dietnya gimana sih gini. Itu tuh sampai ditelepon, beneran mau diet gini. Ntar kalau itu Teteh kasih tahu gini. Beneran detail banget di supportnya. Aku gitu. juga sempat ikut dietnya, sempat ikut 3 kilo, turun 3 kilo itu juga Teteh senang banget support, datang ke rumah nimbang badan kita segala macam. Dan kita ada grup kan, aku sama Teteh tuh ada di 2 atau 3 grup seperti itu. Kita sering komunikasi banget. Ada grup umroh juga, grup silaturahmi juga, dalamnya juga ada teman-teman artis juga gitu. Kita semua sangat berduka, kita semua sampai sekarang tuh masih kayak berasa mimpi gitu. Karena Teteh tadinya masih baik-baik aja gitu dan dropnya tuh ternyata Kalau cepet yang banget. Mbak Edis tahu, Teteh dikebumikannya di mana? Di Tanah Kusir, tadi pagi. Tadi pagi. Tanah Kusir. Jadi aku tuh tadinya pengen takziah banget kan gitu beberapa temen. Cuman memang aku juga karena lagi program dan tadi malam sampai jam 2 aku belum bisa tidur, masih WA-an sama kreatif Brownies tuh masih jam 1. Jadi terus Mas Ferry juga karena aku lagi program takut kena virus jadi aku nggak jadi datang. Cuman aku pandu kita dari WA gitu, proses pemakaman kita tahu, waktu berangkat dari rumah sakit kita tahu. Jadi teman-teman selalu update di Selalu grup update, ya? selalu update di grup juga, update terus ya waktu dimakamin Sampai sambil tadi pagi juga masih banyak yang nangis. Karena di grup memang juga. karena gini ya, memang protokol untuk pemakaman COVID kan ada peraturannya Betul, ada sendiri. peraturannya, gitu ya. Oke, ya mungkin nanti setelah suasana udah tenang, udah mungkin baru bisa. ya kita berziarah. pengen ke rumah mamah ya, karena kita tahu pasti mamah terpukul banget. Kita berencana teman-teman hari ketiga insya Allah. Oke, nah ini kenapa yuk? Ngapain sih? Ini loh Bu Ayu, ada impersonate, ayo buruan ini ganti baju. Ih, lu repot banget sih. Bu Ayu, ayo Kita ganti orang ganti lagi baju. ngobrol. Gimana sih Bu Ayu? Tapi kok muka lu agak kusam sih, Sa? Masa sih Bu Ayu? Kusam banget tapi emang lu dari dulu kusam? Ya Allah Bu Ayu. Iya nih Bu Ayu, aku sering banget nih aktivitas di luar ruangan, makanya jadi kayak gini. Terus mana gitu aku nggak pernah perawatan kan, soalnya aku punya kulit sensitif, aku tuh takut gitu Bu untuk perawatan. Lu kulit apa tespek sih sensitif banget. Wadah. Lagian lu kemana aja sih? Kan setiap minggu tuh Ruben sama Wendy kan udah kasih info buat pakai You The Radiance White Series yang dijamin aman dan dapat mencerahkan kulit. Apalagi formula baru nih, di mana kandungan vitamin C-nya 50 kali lebih banyak. Cus, mendingan langsung beli dah. Oke deh Bu Ayu, abis ini aku langsung borong semuanya. Benar ya, Iya. jangan cuma ngomong doang lu. Iya Bu Ayu. Apalagi nih ya, You ini lagi ngadain promo heboh. Oke deh manis, pokoknya jangan kemana-mana karena setelah ini kita balik lagi. Tetap di Brownies, obrolan manis bersama You Make Up.